Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius bab 13 ayat 31 sampai dengan ayat 35. Biji sesawi dan ragi. Sekali peristiwa, Yesus membentangkan perumpamaan ini. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang, biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang di cabang-cabangnya. Dan Yesus menceritakan perumpamaan lagi. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan ia tidak menyampaikan apapun kepada mereka kecuali dengan perumpamaan. Dengan demikian digenapilah sabda Nabi, "Aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Allah membimbing dan menuntun umat Israel tidaklah mudah. Salah satunya karena bangsa Israel terkadang tergoda untuk memilih menyembah Allah lain saat kondisi tidak menentu. Apa yang menjadi perilaku bangsa Israel itu mungkin menjadi cerminan hidup kita saat ini. Penghayatan iman yang ingin kita jalankan terkadang terhenti oleh karena kondisi tertentu. Dalam kondisi sulit, kita akan lebih memilih menyerah daripada bertahan dalam pengharapan iman. Hal itulah yang terkadang membuat hidup kita ini tidak dapat bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan sehari-hari. Bacaan Injil mengingatkan kembali kepada kita bahwa sekecil apapun pengalaman iman yang kita dapat, jika kita mau menjaga dan merawatnya, pasti akan berdampak besar bagai biji sesawi. Buktinya kita bisa lihat dari kehidupan Santo Ignatius Loyola. Pengalaman rohani Santo Ignatius saat masuk rumah sakit akibat terkena bom membuat hidupnya berubah pesat. Sejak saat itu, Ignatius banyak melakukan dan mengusahakan olah rohani. Santo Ignatius akhirnya menjadi tokoh yang besar yang memberi warisan berharga untuk pelayanan gereja, yaitu panduan latihan rohani melalui pengalamannya tersebut. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kuatkanlah kami agar dapat mengikuti iman dalam kondisi apapun. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati.
Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.